Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Rani Krismawati Putri, mahasiswi UPI Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Semoga kalian gak bosan ya dengar suara aku. Gimana nih kalian kabarnya? Udah lama gak sih aku gak bikin podcast lagi? Tapi kalau aku balik lagi bikin podcast pasti tahu dong mau ngapain. Ya, betul. Kita mau bahas lagi seputar keuangan syariah. Tentunya kali ini aku bawa topik yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Pasti pada udah kepo kan? Oke, langsung aja. Topik kita kali ini adalah salah satu industri keuangan, yaitu pergadaian. Pergadaian syariah ya, atau biasa disebut dengan rahan. Mungkin kalian ada pertanyaan, apa bedanya sih syariah sama konven? Kan gadai ya, gitu-gitu aja. Betul sih, sebenarnya skema dari gadai sama aja, di mana orang yang membutuhkan uang atau dana ini meminjam ke pihak gadai dengan jaminan sebuah barang atau objek berharga. Nantinya kalau udah beres akad dan pelunasannya, si pihak peminjam bakal dapat lagi barangnya. Tapi karena beda prinsip sistem ekonominya, ya pasti ada beda di aspek lain. Makanya kali ini kita bakal bahas tentang gadai atau rahan dalam perspektif Islam yang biasa disebut dengan pegadaian syariah. Langsung aja nih kita masuk ke pembahasan pertama, yang mana kita itu tentu harus tahu dulu latar belakang atau sejarah pembentukan dari industri pegadaian syariah ini. Jadi, sejarahnya waktu itu tuh lembaga keuangan syariah sangat diperlukan oleh masyarakat dan perekonomian Indonesia. Maka dari itu lembaga keuangan syariah mulai menerapkan bermacam produk dan akad. Nah, salah satunya ya akad rahan atau gadai di pegadaian syariah. Gadai syariah ini dibentuk dengan manfaat sebagai alternatif bagi masyarakat menengah ke bawah yang masih sulit akses nih ke lembaga bank dan juga untuk memudahkan peminjaman dana. Status lembaga pegadaian ini awalnya merupakan perusahaan negara, lalu berubah lagi menjadi perusahaan jawatan, berubah lagi jadi perusahaan umum, dan yang terakhir berubah menjadi persero. Nah, selain itu, kalau dilihat berdasarkan catatan sejarah, ternyata Indonesia ini telah mengenal sistem gadai dari tahun 1746 saat Gubernur Jenderal FOC mendirikan Bank Van Lenie. Namun untuk pegadaian syariah sendiri, sejarahnya bermulai pada tahun 1998 ketika beberapa general manager melakukan studi banding ke Malaysia untuk mendirikan pegadaian syariah. Tapi sayang sekali, batal karena ada masalah internal. Nah, meskipun begitu, pelaksanaan pegadaian syariah ini tetap berjalan dengan kolaborasi dari Perum Pegadaian sebagai kontributor sistem gadai dan Bank Muamalat Indonesia sebagai kontributor sistem syariah dan dananya. Lalu kolaborasi ini melahirkan unit layanan gadai syariah yang sistem layanannya ini dijalankan juga oleh bank umum lainnya yang membuka unit usaha syariah. Nah, layanan ini sekarang sudah berubah nama dari gadai syariah menjadi pegadaian syariah. Wah, ternyata udah lama juga ya kalau dipikir-pikir. Langsung kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang tujuan pembentukan dari gadai syariah. Gadai syariah ini dibentuk dengan beberapa tujuan tentunya. Yang pertama itu sebagai bentuk kontribusi pembangunan ekonomi melalui ekonomi syariah. Yang kedua itu untuk mencegah praktik pegadaian yang tidak sesuai dengan syariah. Yang ketiga untuk memudahkan masyarakat dengan sistem gadai yang bebas bunga. Lalu yang terakhir untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Dari keempat tujuan itu bisa dikatakan bahwa pembentukan pegadaian syariah ini sangat menjunjung tinggi maqasid syariah banget ya, dan juga sangat memudahkan masyarakat muslim. Oke, selanjutnya kita bakal bahas yang lebih ke teori-teorinya. Jadi kalian pasti udah sering denger kan gadai atau pegadaian, tapi tahu nggak sih apa pengertiannya? Nah, kalau belum tahu, pegadaian itu adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Dalam fikih Islam, pegadaian ini disebut rahan yang berarti tetap. Adapun pengertian sistemnya adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Diadakannya pegadaian dengan prinsip ekonomi syariah ini tentunya bukan sembarangan, pasti melewati beberapa pertimbangan dan dasar hukum yang menjadi salah satu pertimbangannya.
Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Bisa dilihat dari dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dan banyak hadis Rasul. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah hadis tentang Rasul yang menyerahkan baju besinya sebagai jaminan untuk sebuah makanan, serta ijma ulama yang memperbolehkan gadai tanpa ada perbedaan pendapat. Tak lupa juga 11 hukum perundangan Indonesia yang mengatur pengembangan pegadaian syariah di Indonesia. Nah, seperti akad lainnya, dalam ekonomi Islam, pegadaian syariah juga tentunya punya rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akadnya ini sah dan halal. Kalau dibedah, rukunnya itu ternyata ada 5. Yang pertama itu penerima gadai atau biasa disebut rahin, lalu pemberi gadai yang biasa disebut murtahin, lalu ada harta gadai atau marhun, ada utang atau marhun bih, dan yang terakhir adalah akad. Sedangkan untuk syaratnya juga ada 5. Yang pertama itu penerima dan pemberi gadai haruslah mengerti hukum. Jadi nggak boleh nih kalau salah satu pihaknya merupakan orang gila, anak-anak, atau lainnya yang jelas-jelas nggak mengerti hukum. Lalu yang kedua, akad gadai ini bakal sempurna apabila harta gadai ini telah dikuasai oleh penerima gadainya. Lalu yang ketiga, akad gadai ini harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat. Jadi ada ijab kabulnya. Lalu yang keempat, harta gadai ini harus bernilai dan dapat diserah terimakan. Lalu yang terakhir, harta gadai ini harus ada ketika akad dibuat. Gak hanya itu aja, ternyata barang yang bisa digadaikan juga ada syaratnya loh dan cukup ketat, di mana barangnya itu harus berupa barang ekonomis atau bisa dijual, berupa harta, di mana barangnya itu bisa diambil manfaatnya, barangnya jelas, barangnya ini milik rahin atau pegadai, dan barangnya ini harus kosong atau disertai pokoknya jika memang ada, lalu barangnya bukan milik bersama. Nah, dari kelima rukun, 5 syarat dan syarat dari barang yang bisa digadaikan itu terdapat perbedaan yang jelas antara rahan konvensional dengan rahan syariah. Selanjutnya kita akan membahas pegadaian syariah yang memiliki 3 prinsip dasar yang mendasar dari kajian ekonomi Islam, yaitu tauhid, yang dimana pegadaian syariah ini harus mengikuti semua aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyadari bahwa semua di dunia ini adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ta'awun atau tolong menolong, dimana prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi adalah tolong menolong, sehingga sistemnya tidak boleh dipersulit dan harus adil agar sesuai dengan tujuan pembentukan lembaganya, yaitu untuk meringankan beban saudara-saudari yang ditimpa kesulitan. Lalu tijaroh atau bisnis yang merupakan pegadaian syariah ini tetap boleh mencari keuntungan atau laba kok, tapi harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Adapun dalam menjalankan operasionalnya, pegadaian ini punya 4 prinsip yang harus dipegang teguh. Prosesnya cepat, yang arti pegadaian syariah ini harus memfasilitasi peminjaman nasabah dengan waktu yang singkat. Lalu mudah, yang artinya proses pencairan dananya tidak dipersulit, jadi para nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan aja dengan lampiran bukti kepemilikannya jika perlu. Lalu jaminan keamanannya ini, yang artinya pegadaian syariah ini harus memberikan jaminan keamanan atas barang yang digadaikan dengan standar keamanan teruji. Lalu yang terakhir adalah prinsip pinjaman yang optimum, artinya mengusahakan pinjaman ini 90% dari taksiran harga barang itu. Nah, gimana? Dari penjelasan prinsip bisa dilihat kan perbedaan dari konvensional dan syariah. Selanjutnya, untuk mengenal lebih jauh, kita bakal bahas produk apa aja sih yang ada di pegadaian syariah. Nah, ternyata produk di pegadaian syariah ini juga bervariatif loh, dan tentunya produk-produknya ini mengklaim bebas dari unsur riba. Yang pertama ada amanah, merupakan produk pegadaian syariah berupa cicilan kendaraan, di mana plafon pinjaman yang ditawarkannya ini minimal 5 juta dan paling besar 45 juta dengan jangka waktu pinjaman 12 hingga 60 bulan. Nah, di amanah ini tidak menerapkan bunga, namun ada biaya pemeliharaan barang atau biasa disebut munah. Biaya munah ini untuk amanah adalah 0,9% dikali harga kendaraan itu. Lalu produk yang kedua ada rahan. Produk pegadaian syariah yang berupa pembiayaan gadai emas, perhiasan atau batangan, di mana pinjamannya ini mulai dari 50.000 sampai dengan 1 miliar ke atas dengan jangka waktu pinjaman 4 bulan dan bisa diperpanjang. Pada produk ini juga dikenai biaya munah sebesar 2.000 sampai 120.000. Lalu produk yang ketiga adalah Arum BPKB. Produk pegadaian syariah berupa pembiayaan untuk pengembangan UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.
Pembiayaannya mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan, di mana nasabah harus menjadikan BPKB-nya sebagai barang agunan untuk pinjaman yang plafonnya itu 1 juta sampai 400 juta. Untuk biaya munahnya ditetapkan sebesar 1% dari pinjaman. Pinjaman 100 juta ke atas tidak dikenakan munah akad, atau dalam kata lain merupakan biaya administrasi. Lalu yang keempat, ada produk arum emas. Merupakan produk pegadaian syariah berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan bisa berbentuk emas atau berlian. Biaya adminnya ini 70.000 dan biaya munahnya ini 0,95% per bulan dari nilai taksiran barang jaminan. Plafonnya ini sebesar 95% dari taksiran. Lalu produk yang kelima adalah Arum Haji, merupakan produk pegadaian syariah berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi nomor antrian ibadah haji secara syariah. Jaminannya yang digunakan adalah emas. Biaya administrasi pinjaman ini sebesar 270.000 dengan pinjaman minimal 1,9 juta dan maksimal 25 juta dalam waktu 1-5 tahun. Selain biaya administrasi, nanti juga nasabah akan dikenakan biaya munah. Lalu yang keenam adalah Rahan Hasan. Rahan dengan tarif munah pemeliharaan sebesar 0%, berjangka waktu 60 hari dan berlaku untuk besaran uang pinjaman golongan A. Barang pinjaman yang bisa dipakai adalah emas, kendaraan, dan perhiasan. Maksimal marhun bihnya adalah 500.000. Lalu yang ketujuh ada Rahan Fleksi, merupakan produk pegadaian syariah dengan pemberian pinjaman serta jaminan barang bergerak sesuai syariah kayak emas batangan, perhiasan, elektronik, serta kendaraan. Akan dikenakan biaya munah sebesar 0,1% dari nilai taksiran barang per hari dengan jangka waktu 5 hari sampai 60 hari. Lalu produk ke-8 adalah Rahan Bisnis, merupakan produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas yang bisa berupa batangan atau perhiasan. Pinjaman mulai dari 100 juta sampai lebih dari 1 miliar dalam jangka waktu 4 bulan. Dan juga akan dikenakan munah, disertakan pula munah akad sebesar 100.000. Lalu yang terakhir ada Gadai Sertifikat, merupakan produk pegadaian syariah dengan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani dengan jaminan sertifikat tanah dan HGB. Plafon pinjamannya adalah 1 juta sampai 200 juta. Nah, dari banyaknya produk akad di pegadaian syariah tadi, kalian tertarik nggak sih pakai salah satunya saat kalian lagi butuh pinjaman? Atau kalian rela deh mending ke bank aja daripada barang kepunyaan kita harus digadaikan? Kalau aku sih tentunya pilih pegadaian aja ya kalau emang lagi butuh banget. Karena lebih mudah juga dan biayanya yang biasanya relatif murah dibandingkan ke bank. Lanjut, sekarang kita bakal bahas teknis dari transaksi pegadaian syariah. Nah, karena tadi pegadaian syariah ini punya prinsip mudah, jadi teknis pegadaian syariahnya juga akan mudah dan terbagi pada 2 akad. Ada akad rahan dan ijaroh. Untuk akad rahan yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali atau seluruh atau sebagian piutangnya. Nah, dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Lalu untuk ijaroh, akad ijaroh yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Nah, melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Berarti berdasarkan paparan di atas, kita bisa tahu ya apa aja sih perbedaan operasional pegadaian syariah dengan konvensional. Nah, perbedaan mendasar tentunya berasal dari akad atau transaksi yang digunakan, serta dasar hukum dan prinsip yang dianutnya. Lalu ada perbedaan yang terletak pada barang yang digadaikan. Gadai syariah lebih luas karena hanya perlu barang berharga saja, tidak seperti gadai konven yang terbatas pada emas atau barang bergerak. Sistemnya juga menjadi pembeda di mana pada gadai syariah pasti tidak ada riba dan layanannya ini ditujukan untuk tolong-menolong memudahkan masyarakat dalam peminjaman. Tak lupa juga biaya yang relatif kecil karena hanya berasal dari biaya administrasi dan biaya munah. Nah, jadi perbedaannya bukan hanya dari namanya aja ya teman-teman.
Setelah panjang lebar nih, sekarang kita bakal bahas sisi kendala dan strategi untuk pegadaian syariah berkembang di Indonesia. Untuk kendala pertama ini berasal dari sistemnya, di mana faktanya kebanyakan motif perum pegadaian syariah ini dibentuk karena sebagai sarana alternatif investasi atau mencari keuntungan dan menyampingkan prinsip tolong-menolong, di mana biaya yang digunakan bukan biaya perawatan tapi malah biaya penyimpanan yang mana harusnya sih itu sudah jadi kewajiban pihak pemberi pinjaman gadai. Kendala selanjutnya adalah masyarakat yang masih kurang familiar dengan pegadaian syariah karena relatif baru sebagai sistem keuangan dan bisa dinilai juga sih masih kurang populer ya. Lalu kendala ketiga adalah kebijakan pemerintah tentang gadai yang belum akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah itu sendiri. Kendala lainnya yang berasal dari keadaan aktual di lapangan, yaitu adalah persaingan bisnis dan banyak nasabah yang ternyata kurang puas dengan jumlah pinjaman yang dirasa tidak sesuai dengan nilai barang jaminannya itu sendiri. Karena kendala itu tentunya diperlukan dong ya strategi perkembangan pegadaian syariah. Nah, ada beberapa strategi perkembangan yang antara lainnya adalah memperluas pemasaran produk gadai syariah dengan promosi dan sosialisasi serta literasi masyarakat Indonesia. Lalu juga diperlukan pengembangan produk gadai syariah yang dapat mencapai tujuan nasabah dan meningkatkan minat serta profitnya. Lalu juga mengubah sistem pertanggungjawaban operasionalnya agar sistemnya ini tidak melenceng dari prinsip ekonomi Islam. Bisa dengan perketatan pengawasan DPS pada perum pegadaian syariah. Nah, semoga dengan dilaksanakannya strategi itu, perkembangan pegadaian syariah lebih meningkat dan cepat. Wah, gimana nih? Udah lengkap banget kan tadi kita bahasnya? Topiknya juga rame kan? Semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih sekali sudah mendengarkan podcast ini. Saya Rani Krismawati Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.